Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Intan Intartiputra Seruni. Dan kali ini saya akan membahas basic Linux Permission nih teman-teman, dimana ini adalah bab yang ke-13. Oke, di dalam bab ini yang pertama itu kita akan mempelajari basic Linux Permission. Yang kedua ada user group order. Yang ketiga ada chain behavior. Nah, langsung aja ke materinya. Yang pertama mengenai basic Linux Permission. Nah, ini adalah basic Linux Permission. Yang satu terdapat read. Kalian pasti tidak asing, jadi ketika suatu file mempunyai izin read, maka kita itu bisa membuka file tersebut. Nah, ketika mempunyai read, maka kita juga bisa melihat isi dari direktorinya ya teman-teman. List open. Nah, kemudian yang kedua itu ada read. Nah, kita bisa memodifikasi, mengedit, menambahkan suatu kata di dalam filenya. Dan bisa membuat dan menambahkan direktorinya ya teman-teman, create, delete, dan memodifikasinya. Nah, yang ketiga ada execute. Execute atau tertulis. Huruf X ya teman-teman biasanya bisa merunning dan masuk ke direktorinya. Oke, saya sambung dengan user group order ya teman-teman. Nah, di sini kita coba ls aja. ls kemudian min l. Nah, melihat detail suatu file atau direktori, nah kita ini itu ada yang depannya D, ada yang tidak depannya D nih teman-teman. Nah, kalau yang ada di depannya itu ada D-nya ini, ada D-nya itu dia directory. Tapi kalau nggak ada D-nya yang ini itu dia file. Nah, di sini terdapat tulisan RWX nih teman-teman. Ini RWX. Nah, RWX itu sendiri, jadi RWX itu read, write, dan execute. RWX ini izin dari user. Jadi direktori desktop ini terdapat di user intan dan grup intan. Selanjutnya RX adalah read dan execute. Nah, RX ini adalah permission atau izin dari grup. Jadi ada RX ini untuk order. Order ini bukan user intan. Bukan juga grup intan, artinya siapa saja selain user dan grup ini. Selanjutnya, materi chain ownership, di mana nantinya kita akan mengganti hak kepemilikan dari suatu file ya teman-teman. Ini kita clear aja dulu. Nah, kemudian kita ls. Nah, di sini kita udah membuat ya teman-teman yang kemarin-kemarin. Kemudian saya akan membuat lagi dengan perintah touch, kemudian ownership, ownership.txt. Nah, ini kita membuat touch ownership.txt. Kemudian kita enter. Kemudian kita ls min l. Nah, di sini sudah terbuat. Kalian bisa lihat sendiri. Kalau hak kepemilikan dari ownership.txt ini memiliki user intan dan grupnya intan. Jadi nantinya kita akan buat user barunya dulu. Ini ya teman-teman, yang ownership yang tadi kita buat. Nah, kita langsung masuk ke root aja. Kita su, kemudian enter. Nah, kita masukkan password. Kemudian kita masukkan sudo add user kemudian
new user, sudo add user new user, kemudian kita enter. Kemudian untuk passwordnya terserah kalian. Kemudian password lagi. Nah, kita enter aja yang ini. Kemudian kita Y. Nah, kemudian di sini kita kan tadi sudah membuat nih. Kemudian kita coba cd titik-titik. Kemudian ls. Nah, ini di sini sudah terbuat ya teman-teman, yaitu intan new user. Kemudian kita clear dulu. Kemudian kita exit. Nah, kita ls min l. Yang kita buat masuknya order untuk yang mengakses file ownership.txt. Dia hanya read karena dia order ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke root aja, su. Kemudian password. Kemudian kita clone. Kemudian new user. Kemudian titik 2. Kemudian new user lagi. New user. Kemudian baru kita ownership. txt. Kemudian enter. Nah, jadi ini merubah kepemilikan ya teman-teman. Kita coba ls min l. Nah, di sini hak kepemilikan dari file ownership.txt sudah berubah menjadi new user ya teman-teman. Yang ini sudah menjadi new user ya teman-teman, hak dari pemilikan ownership.txt. Tadi kita sudah mencoba tentang change ownership. Selanjutnya kita akan coba change permission, di mana nantinya kita akan mengganti izin nih teman-teman. Ini kita exit dulu. Kemudian kita ini aja biar bersih. Kemudian kita coba touch permission. Kemudian kita ls min l. Nah, tadi yang kita buat memiliki permission read dan read nih teman-teman. Dan untuk grupnya memiliki permission read ordernya juga sama. Kita akan merubah agar read dan read itu dengan cara chmod kemudian g plus w, karena kita mau menambahkan weight nih teman-teman. Kemudian selanjutnya itu kita permission txt.
kemudian kita enter, kemudian ls min l. Nah, sudah berubah ya teman-teman. Ini kita bersihkan aja dulu. Nah, kemudian kita masuk ke root langsung su, kemudian password. Nah, selanjutnya kita cd titik-titik, kemudian kita coba ls. Nah, di sini ini new user. Agar masuk ke grup Intan itu kita bisa sudo, kemudian user mode, kemudian min ag Intan new user, kemudian kita enter, kemudian kita su new user, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita coba cd Intan. Nah, di sini itu dia permission denied ya teman-teman. Kita coba exit. Kita exit. Nah, kita coba ls min l. Nah, user saya yang Intan ini tidak ada izin execute, jadi dia nggak bisa masuk karena directory. Jika kita punya izin execute baru bisa masuk ke directory-nya. Kita coba chmod, kemudian g plus x karena kita akan menambahkan execute. Kemudian Intan, kemudian enter. Nah, kemudian kita akan ini chmod, kemudian kita akan menambahkan ordernya juga plus, kepencet tadi, chmod plus x. Kita akan menambahkan execute plus x, kemudian Intan, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita su new user, kemudian kemudian kita coba cd Intan. Nah, kita ls. Nah, sekarang kita coba masuk ke yang ini, permission. Kita dengan perintah nano, kemudian permission, kemudian .txt. Kita coba benerin dulu, ini permission bener ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, di sini ini sudah masuk di new usernya karena tadi sudah masuk ke dalam grup Intan di mana aksesnya itu ada read dan write. Kemudian ini kita keluar aja dulu. Nah, lalu bagaimana jika pengen menghapus akses read-nya? Oke, kita su Intan, kemudian kita password. Nah, kemudian kita ini bersihkan dulu, kemudian ls min l.
Nah, kita chmod, kemudian g min w, kemudian permission .txt, kemudian ls min l. Nah, di sini ini oke, breadth-nya udah hilang nih teman-teman. Ini ya, breadth-nya itu udah hilang. Nah, sekarang kita coba masuk new user. Kita su new user, kemudian passwordnya. Kemudian kita nano permission.txt, nano permission.txt, kemudian kita enter. Nah, kalian lihat ini, lihat sendiri di sini ini dituliskan ada file permission.txt is on the table, karena karena sudah tidak mempunyai akses read nih teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke materi execute permission nih teman-teman. Ini kita coba exit. Kemudian kita bersihkan dulu, kita clear. Nah, kemudian kita masukkan ke su, kemudian passwordnya. Kemudian kita coba cd, kita ls. Nah, di sini mempunyai beberapa user pada defaultnya, seluruh tidak bisa melakukan execute terhadap user lainnya. Dia juga nggak bisa melakukan read. Misalnya nih teman-teman, su new user, kemudian kita cd intan. Nah, maka di sini itu karena permissionnya belum ditambahin read dan execute. Kita coba su, kemudian kemudian ini kita coba bersihkan dulu. Kemudian kita chmod, kemudian g plus w, kemudian intan. Kita buat lagi, tapi dengan ininya itu nggak w, cuman r, kemudian enter. Nah, kita coba ls min l. Nah, di sini sudah ya. Kemudian kita coba new user. Kita coba new user. Kemudian cd intan. Nah, ini ketika kita su new user, itu dia akan otomatis sudah masuk ya teman-teman. Nah, kalian coba ingat, mempunyai izin akses execute directory, maka dia bisa di cd. Nah, kalau file, kita bisa merunning filenya nih teman-teman. Ini itu execute, itu bisa di run, dan directory bisa di cd seperti tadi kita yang cd intan itu ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita akan su aja. Kemudian passwordnya. Kemudian kita cd. Nah, kemudian kita chmod. Kemudian kita g min x,
kemudian intan, kemudian kita enter. Kemudian kita juga akan menghapus yang ordernya juga nih teman-teman. Oh, kemudian kita enter. Nah, ini berarti pada grup intan dan ordernya itu tidak akan melakukan execute. Kita coba ls min L. Kemudian oke, permissionnya itu hilang ya teman-teman. Nggak ada execute-nya. Kemudian kita coba su intan. Kemudian kita coba ls. Nah, kita ini itu udah ada intan dan new user. Kita coba cd intan. Kemudian kita bersihkan dulu. Nah, ini kita coba ls lagi. Nah, kalau execute-nya itu pada suatu file, kan kita bisa merunning filenya, tapi tidak bisa jika berbasis .txt, hanya bisa yang sh. Maka kita akan coba yang berbasis sh-nya nih teman-teman. Kita coba touch, kita coba membuatnya itu dengan kalimat contoh, kemudian .sh, kemudian kita enter, kemudian kita coba nano contoh .sh, kemudian kita enter. Nah, ini kita coba ininya itu kita ketikkan no, kemudian petik 2, kemudian hello world, kemudian tanda seru, kita petik 2 lagi. Nah, selanjutnya kita coba, kemudian kita coba ini Ctrl X, kemudian Y, kemudian langsung enter. Nah, kemudian kita coba su new user, kemudian enter passwordnya. Nah, ini itu kita coba slice contoh, kemudian sh, kemudian kita enter. Nah, di sini adalah perintah untuk merubah permission dari suatu file. Misal chmod g+x contoh .sh, maka kita akan menambahkan permission execute pada grup. Jika ingin menghapus maka menggunakan yang min ya teman-teman. Kalau ingin menambahkan itu menggunakan yang plus. Kemudian kalau ingin untuk menghapusnya itu menggunakan yang min ya teman-teman. Kita lanjut mengenai chmod dengan number nih teman-teman. Nah, langsung aja kita membuat numbernya. Kita execute sama dengan kita misal 1. Kemudian untuk rate-nya itu kita coba hapus dulu. Kemudian untuk rate itu sama dengan 2. Itu 2. Nah, kita coba enter. Kemudian untuk rate-nya
itu misalkan ini saya pasang, ini kita read dulu. Kemudian misalkan rate-nya itu 4. Kemudian kita coba touch, kemudian number permission, kemudian .txt, kemudian kita ls min l. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk permission yang user itu dia usernya hanya bisa read sama read, dan execute itu dia ini itu bisa kita untuk rw, kemudian x.txt itu kita coba chmod, kemudian 756 number permission .txt. Nah, ini pasti kalian bertanya-tanya ya, kenapa kok 756 itu dapat dari mana? Nah, dari 7-nya itu sendiri, 7 itu full access karena kita akan membuat user memiliki permission read, dan execute. Bisa lihat di sini, ini itu dia itu tadi yang kita buat. Untuk read-nya itu 4, kemudian read-nya itu dia 2, kemudian execute-nya itu dia 1. Nah, itu dijumlahkan, jadinya 7 ya teman-teman. 4 tambah 2 tambah 1, itu 7. Nah, untuk yang ini, untuk yang 5-nya, itu juga sama, karena read dan read. Untuk read-nya itu 4, kemudian read-nya itu 2. Jadinya itu untuk 6-nya. Nah, kemudian untuk 5-nya itu dia read dan execute. Untuk read-nya 4, execute-nya 1, jadi 5. Nah, kita bisa langsung, ini kita bisa enter. Kemudian kita ls min l. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini itu sudah berubah ya teman-teman, ininya sudah berubah. Nah, kemudian untuk menghapusnya itu bisa chmod, kemudian 656, kemudian number permission.txt. Nah, kita ini itu kenapa kok depannya itu diganti 6? Karena yang mau kita hapus itu execute-nya. Karena read dan read itu sama dengan 6 ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter aja, kemudian ls min l. Nah, kalian bisa lihat sendiri, X-nya itu udah hilang nih teman-teman. Tinggal RW, R ini itu udah hilang ya teman-teman. RW dan tinggal R-nya aja. Kita akan lanjut materi clone pada directory. Oke, bisa exit dulu. Nah, kita akan merubah hak kepemilikan dari suatu directory. Kita bisa membuat direktorinya dengan mkdir, kemudian dir1. Kita enter. Kemudian cd dir1 slash. Kemudian mkdir dir2. Kemudian kita menggunakan
mkdir dir 2, kemudian langsung slash aja dir 3, kemudian kita langsung enter. Kemudian kita coba cd dir 2. cd dir 2. Kemudian kita enter. Kemudian kita coba ls. Nah, di dalam dir 2 itu tadi ada dir 3 ya teman-teman. Ini kita sudah pasang tadi dan ini sudah terpasang di sini. Ada dir 3. Kemudian kita coba exit aja. Nah, kemudian kita coba ls min l. Nah, nantinya kita akan bisa lihat di sini dir 1 yang tadi kita buat hak kepemilikannya itu dia masih punya user yang intan. Jadi nanti kita akan merubah hak kepemilikan dari directory 1 menjadi milik new user yang sebelumnya. Misal ini kita su aja. Kemudian passwordnya. Kemudian kita clone new user. Kemudian kita pindahnya itu new user lagi. New user. Kemudian dir 1. Kemudian kita langsung enter. Nah, kemudian misal kita ls min l. Nah, untuk kita coba langsung cd dir 1. Kita enter. Kemudian kita ls. Nah, di dalam cd dir 1 itu kan ada dir 2. Nah, kalian bisa lihat sendiri di dalamnya ada dir 2. Kita coba ls min l. Nah, ini hak kepemilikannya itu untuk dir 1-nya itu sudah berubah dan itu kepemilikannya nggak berubah. Yang berubah cuma dir 1-nya aja. Kita bisa langsung cd titik. Kemudian kita akan merubah dir 1-nya agar menjadi intan lagi. Kita clone. Kemudian intan. Kemudian kita dir 1. Kita ini dir 1. Kemudian kita enter. Kemudian kita coba ls min l. Nah, cara agar yang di dalamnya ikut berubah itu caranya bisa dengan chown kemudian min r, kemudian new user kita pindahnya ke new user juga. Kemudian kita dir ini spasi dulu, dir 1, kemudian ini slash. Nah, kita bisa enter. Kemudian kita bisa ls min l. Nah, ini sudah berubah ya menjadi new user. Kita bisa coba masuk ke dir 1 dengan cd dir 1. Kemudian ls min l. Nah, di sini sudah berubah ya. Untuk ini dir 1 itu sudah berubah. Kita bisa cd, kemudian dir 2,
kemudian kita enter, kemudian kita bisa ls, kemudian ls min l. Nah, oke. Kemudian untuk ini dir 3-nya itu dia juga ikut berubah ya teman-teman. Oke, kita lanjut materi terakhir nih teman-teman, yaitu chmod pada directory. Sini kita exit dulu, kemudian kita langsung clear aja. Nah, kemudian kita akan membuat directory lagi nih. Kemudian kita langsung aja mkdir, kemudian chmod test, kemudian enter, kemudian kita coba ls min l. Oke, sudah muncul permissionnya. Untuk user itu read, write, execute, kemudian group itu read dan execute, dan outernya itu read dan execute. Nah, untuk mencoba bisa menghilangkan execute pada permission usernya. Nah, untuk group dan ordernya itu bakal ditambahkan with. Kita coba so, kemudian passwordnya. Kemudian kita coba chmod, kemudian u min x, kemudian chmod test, Nah, kemudian kita itu masih sama chmod, kemudian ininya itu kita tambahkan w, kemudian ini kita hapus jadi kita plus. Nah, untuk di grupnya ya teman-teman, yang kita tambahkan w itu di grupnya. Nah, ini kita bisa langsung enter saja. Kemudian kita juga mau menambahkan w di ordernya. Kemudian kita langsung enter. Nah, di sini kita bisa ls min l. Nah, di sini sudah berubah ya. Nah, saya rasa cukup sampai di sini saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai di videonya selanjutnya. Bye-bye.